Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel Ricky ASP. Di video kali ini kita akan membahas tentang tingkat bunga tercatat atau stated interest rate dan tingkat bunga efektif atau effective interest rate. Kita akan membahas tentang tingkat bunga tercatat dan tingkat bunga efektif dengan menggunakan contoh berikut. Asumsikan terdapat dua instrumen investasi dengan tenor selama 1 tahun. Dan kedua instrumen menawarkan bunga sebesar 10% per tahun. Instrumen pertama menawarkan pembayaran bunga secara tahunan atau 1 kali per tahun. Sementara itu, pembayaran bunga pada instrumen kedua dilakukan di setiap semester atau setahun sebanyak 2 kali. Jika Anda berniat untuk berinvestasi senilai 100 juta rupiah, instrumen mana yang memberikan tingkat bunga tertinggi? Apakah instrumen pertama atau instrumen kedua? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu menghitung terlebih dulu nilai bunga atau imbal hasil dari kedua instrumen. Rincian penghitungan bunga atau imbal hasil untuk masing-masing instrumen adalah sebagai berikut. Untuk instrumen pertama, nilai imbal hasil kita hitung dengan rumus I sama dengan P dikali dalam kurung 1 ditambah R bagi M pangkat M kali N dikurang 1. P adalah nilai pokok investasi atau nilai pokok uang adalah sebesar 100 juta rupiah dikali 1 ditambah R 10% dibagi M1 karena dibayarnya setahun sekali pangkat 1 kali 1 lalu dikurang 1. Kita memperoleh I sama dengan 100 juta dikali 1,1 kurang 1 lalu I sama dengan 100 juta kali 0,1 sehingga nilai imbal hasil untuk instrumen pertama adalah sebesar 10 juta rupiah. Dan kita coba hitung lagi imbal hasil dengan membaginya dengan nilai modal kita atau nilai pokok investasi yaitu 10 juta dibagi 100 juta, kita mendapatkan tingkat bunga aktual sebesar 10%. Lalu sekarang kita hitung tingkat imbal hasil untuk instrumen kedua dengan rumus yang sama yaitu I sama dengan P dikali dalam kurung 1 ditambah R bagi M pangkat M kali N lalu dikurang 1. P atau nilai pokok modal atau investasi sebesar 100 juta rupiah dikali 1 ditambah R-nya 10%, tingkat bunga 10%, dibagi M 2 kali, karena dibayarnya secara semesteran ya, setahun 2 kali, pangkat 2 kali 1 dikurang 1. Jadi kita dapat 100 juta dikali 0,1025 dan kita memperoleh imbal hasil untuk instrumen kedua adalah sebesar 10,25 juta rupiah. Apabila kita membagi imbal hasil itu dengan nilai awal investasi kita yang sebesar 100 juta, kita akan memperoleh tingkat bunga sebesar 10,25%. Teman-teman, berdasarkan hasil penghitungan yang telah kita lakukan, meskipun kedua instrumen sama-sama menawarkan tingkat bunga sebesar 10% di awal ya, tingkat bunganya ditawarkan sebesar 10% selama setahun per tahun, secara aktual terdapat perbedaan tingkat bunga yang dihasilkan dari kedua instrumen. Pada instrumen pertama, tingkat imbal hasil aktual adalah sama seperti yang ditawarkan, yaitu sebesar 10% per tahun. Sementara itu, meskipun instrumen kedua menawarkan imbal hasil sebesar 10% per tahun, secara aktual instrumen kedua memberikan imbal hasil sebesar 10,25% per tahun. Perbedaan antara tingkat bunga yang ditawarkan dan tingkat bunga aktual pada instrumen kedua menunjukkan perbedaan antara tingkat bunga tercatat dan tingkat bunga efektif. Secara sederhana, tingkat bunga tercatat dapat diartikan atau didefinisikan sebagai tingkat bunga sebagaimana disebutkan secara eksplisit, baik itu di dalam kontrak ataupun dokumen. Sementara itu, tingkat bunga efektif menunjukkan tingkat bunga aktual setelah memperhitungkan efek pemajemukan atau compounding effect.
Pada kasus instrumen kedua yang tadi, tingkat bunga sebesar 10% per tahun yang ditawarkan merupakan tingkat bunga tercatat. Sedangkan tingkat bunga aktual sebesar 10,25% per tahun menunjukkan tingkat bunga efektif. Perbedaan antara tingkat bunga tercatat dan tingkat bunga efektif merefleksikan adanya efek pemajemukan. Lalu kita sebenarnya juga bisa menghitung tingkat bunga efektif dengan menggunakan rumus, yaitu R1 sama dengan dalam kurung 1 ditambah R0 bagi M pangkat M dikurang 1. Di mana dalam rumus penghitungan tingkat bunga efektif tahunan ini, R1 menunjukkan tingkat bunga efektif, R0 menunjukkan tingkat bunga tercatat, M menunjukkan frekuensi pembayaran bunga atau imbal hasil. Baik, untuk memudahkan pemahaman tentang bagaimana penghitungan tingkat bunga efektif, mari kita simak contoh berikut. Secara umum, tingkat imbal hasil atas investasi pada obligasi korporasi adalah sebesar 15% per tahun. Sekarang, hitunglah tingkat bunga efektif tahunan dalam hal yang pertama, pembayaran bunga dilakukan secara tahunan. Yang kedua, bunganya dibayarkan secara semesteran. Yang ketiga, secara kuartalan. Dan yang keempat, pembayaran bunga dilakukan secara bulanan. Dengan menggunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, kita dapat menentukan tingkat bunga efektif tahunan atas obligasi untuk setiap kondisi, yaitu untuk frekuensi pembayaran bunga secara tahunan atau 1 kali per tahun, kita mendapatkan tingkat bunga efektif sebesar 15%. Lalu untuk frekuensi pembayaran bunga secara semesteran atau 2 kali per tahun, dengan menggunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, kita mendapatkan tingkat bunga efektif tahunan sebesar 15,56%. Lalu untuk frekuensi pembayaran bunga secara kuartalan atau 4 kali per tahun, kita mendapatkan tingkat bunga efektif tahunan sebesar 15,87%. Dan yang terakhir, apabila pembayaran bunga dilakukan secara bulanan atau 12 kali per tahun, maka kita memperoleh tingkat bunga efektif tahunan sebesar 16,06%. Berdasarkan penghitungan dan tabel yang telah kita susun, dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi frekuensi pemajemukan, makin tinggi pula tingkat bunga efektif. Dari sini kita bisa lihat ya, kalau yang secara tahunan hanya 15% tingkat bunga efektif tahunannya, tetapi ketika bunganya dibayarkan secara bulanan, di mana pemajemukannya atau efek compoundingnya selama 12 kali selama setahun, tingkat bunga efektif tahunannya meningkat menjadi 16,08%. Lalu teman-teman, untuk memudahkan teman-teman semua, kami juga telah menyiapkan kalkulator suku bunga efektif yang dapat teman-teman gunakan untuk menghitung tingkat bunga efektif secara otomatis. Kalkulator tersebut dapat teman-teman akses secara daring dan gratis melalui tautan yang kami cantumkan pada deskripsi video ini. Baik, demikian video pembahasan kita kali ini tentang tingkat bunga tercatat dan tingkat bunga efektif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.